poliandri di surga? Apakah masih ada yang namanya hukum-hukum taklif begitu? Hukum taklif paham ya? Yakni beban hukum syariat yang mana perempuan masih tidak boleh poliandri ketika di surga. Ini kan harus diberikan pemahaman yang baik. Lalu bagaimana pemahaman tentang bidadari? Coba bisa kita baca tuh di surah Waqiah, akan ada kata-kata hur di sana yang maknanya bidadari. Sebenarnya kata hur itu bukanlah istri ataupun pasangan seorang suami, tapi itu adalah pelayan yang ada di surga, yang usianya nggak berubah, raut wajahnya nggak berubah. Begitu maknanya. Jadi bukan khusus buat orang laki. Makanya kan ada hur, ada wildan. Wildan ini bukan nama anaknya tapi nama salah satu nama pelayan. Ya kalau kita buka Al-Quran ada tuh kata-kata wildan, itu nama pelayan surga. Usianya nggak berubah, raut wajahnya nggak berubah, sifatnya nggak berubah. Kita kadang-kadang kalau diperintah dulu dongkol ya. Kayak istri dia bisa baru bikin kopi ini kita ambil, mah rokoknya kalau lupa itu di bawah TV diambil. Ya Allah, mah HP-nya itu udah di kamar. Kalau nggak punya, sekalinya itu nyuruh atau ada. Nah, kalau bidadari sifatnya nggak begitu karena tafsirnya. Sifatnya nggak berubah, raut wajahnya nggak berubah, usianya juga nggak berubah. Jadi makna hur bidadari bukan istrinya suami, tapi pelayan yang melayani siapapun. Kalau sekali dipahami laki-laki, suami istrinya boleh banyak, bisa enak bro. Nah, terus pertanyaan lagi, apa perempuan boleh poliandri? Terus ditanya lagi, apa di surga? Di surga apa aja boleh dipinta? Jadi dipinta aja suaminya banyak. Jadi kan berarti ada pemahaman yang salah. Makanya tadi bidadari bukanlah seorang istri, tapi seorang pelayan. Nah, kemudian wa alla yasuddahu dzalika an mulazzamatihi, dan juga seorang murid ya tidak boleh wa alla yasuddahu dzalika an mulazzamatihi wa tiqadi kamalihi, dan tidak boleh menghalangi kepada seorang murid dari apa hal tersebut, yakni buruknya akhlak sang guru atau kerasnya si guru, menghalangi an mulazzamatihi dari belajarnya seorang murid, wa tiqadi kamalihi, dan meyakini kesempurnaan si guru. Jangan sampai punya guru galak, punya guru akhlak yang tidak baik, itu jangan sampai kita berhenti belajar. Atau jangan sampai gara-gara sifat itu keyakinan kita berubah. Gimana sih? Kan Nabi katanya makan akhlak, guru akhlaknya tidak boleh. Jangan sampai begitu. Itu jangan sampai. Tidak boleh hal-hal tersebut menjadi penghalang untuk kita tidak belajar dan tidak meyakini bahwa guru itu sempurna. Wa yata'awwalu, dan juga mengartikan li af'alihi wa aqwalihi, kepada perbuatan dan ucapannya guru allati zahiruha, yang menurut zahirnya al-fasadu adalah rusak, ditakwil takwilan sahihatin, kepada takwil-takwil yang sahih. Nah, ini yang berat ya. Kita harus selalu husnudzon kepada seorang guru. Secara zahir ucapan itu jelek, secara zahir perbuatan itu buruk. Tapi bagaimana perbuatan dan ucapannya yang buruk kita bisa takwil kepada sesuatu yang baik. Semisal dulu saya waktu ngaji di pondok, kalau sampai salah baca, dulu kan saya ada satu guru yang saya jadikan sebagai privat baca kitab. Itu kalau saya baca ngaji, bacaan saya salah, udah dikatain pakai bahasa Madura, kalau bahasa Indonesia, bodoh, tolol, begitu. Nah, saat ucapan kan ucapan nggak baik secara zahir, tapi bagi murid harus bisa memaknai itu baik. Nah, itu begitu. Oh, itu bisa jadi buat penyemangat saya. Semisal kita baca ilmiah, kan seharusnya dibaca al-kalamu huwa lafzu, kan begitu. Sama saya dibaca al-kalama huwa lafzi, begitu. Itu guru saya mesti apa? Bunggen bahasa Madura itu bunggen. Uduh, saya bodoh. Tolol. Guru saya benar-benar ngatain gitu. Tolol. Kalau bahasa Indonesia gitu. Tapi kita di sebagai muridnya
harus bisa mentakwil ucapan itu kepada sesuatu yang baik. Semisal apa tadi? Oh, saya disuruh lebih semangat nih, biar jangan sampai saya dikatain bodoh lagi habis ini. Nah, harus begitu. Atau semisal perbuatan tidak baik begitu, maka kita juga harus bisa mentakwil itu adalah sesuatu yang baik. Nah, itu begitu kepada seorang guru. Fama yujisu an dzalika illa qalilut taufiq wa adimuhu. Fama yujisu, maka tidak membuat lemah an dzalika, dari hal tersebut, illa qalilut taufiq, apa sedikitnya taufik, wa adimuhu, atau tidak adanya taufik. Yang telah orang kalau tidak bisa mentakwil apa yang menjadi ucapan dan perbuatan buruknya seorang guru, berarti orang itu tidak punya taufik. Orang itu sedikitnya taufik, itu begitu. Sebisa gurunya ngatain bodoh, terus tahu-tahu kita bilang, ya guru enak banget, kita nggak dikatain bodoh aja. Saya mau bapak, saya nggak pernah dikatain bodoh. Nah, itu namanya murid yang sedikit taufik yang diberi oleh Allah. Dan itu murid yang tidak memiliki taufik dari Allah. Itu begitu. Atau sebisa gurunya ngomong, enak aja kalau saya hewan, aku pukul kayak begini. Kalau saya kucing yang nolong ikan, yang siram-siram aja, yang pukul-pukul aja. Itu nggak bisa mentakwil berarti muridnya. Berarti itu murid sedikit taufik dan tidak punya taufik. Makanya tadi saya tidak bingung, bingung semangat saya. Nah, itu begitu. Itu diarahkannya ke sana. Boleh diarahkan kepada tampilan-tampilan yang baik. Nah, kemudian wa idza jafahu asy-syaikhu ibtada'a huwa bil iktidali. Apabila seorang guru bersikap kasar kepada muridnya, ibtada'a huwa bil iktidali ila syaikhi, maka seorang murid mengawali dengan minta maaf ila syaikhi, kepada gurunya. Begitu. Walaupun salah kita, tetap kita minta maaf. Guru lagi ngomel, bersikap kasar sama kita nih, pulang kita harus minta maaf. Ustaz, maaf saya Ustaz, tadi sudah buat Ustaz mukul saya, sudah ngatain saya, maafin. Padahal sebenarnya itu salah dari si murid. Tapi seorang murid harus begitu. Biar bisa begitu. Padahal salahnya dari kita begitu. Tapi guru tahu-tahu ngomong. Padahal salah bukan dari kita. Tapi kata Imam An-Nawawi, sebagai bentuk adab tetap harus kita yang meminta maaf. Bisa sampai begini, bisa sampai begini, itu diskusi. Kemudian juga wa'adhara, dan juga menampakkan seorang murid anna dzamba lahu, bahwa semuanya dosa itu adalah miliknya, wal ataba, dan mencela alaihi atas si murid. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya, itu lebih memberikan manfaat untuk seorang murid fil akhirati, di akhirat, wad dunya, dan dunia. Wa anqa, dan lebih membersihkan di qalbi syaikhi, kepada hati gurunya, lahu, terhadap si murid. Jadi harus menampakkan, Ustaz, itu salah saya, Ustaz, itu salah saya, itu begitu. Dan juga itu memang kelemahan saya, Ustaz, kekurangan saya, memang kebodohan saya. Dan itu begitu sebagai seorang murid. Walaupun semisal itu salah bukan salahnya dia. Tujuannya apa? Agar lebih memberikan manfaat, katanya baik di akhirat atau di dunia, dan juga bisa membersihkan kepada hati si guru. Padahal yang salah bukan dia, tapi dia minta maaf, Ustaz, maafin Ustaz, mengakui atas dosanya. Itu ya kayak begitu, memang kurang saya, Ustaz. Terus dicela dirinya, emang saya kurang mau, Ustaz, maafin, saya masih bodoh, saya masih ini. Nah, itu begitu kepada seorang guru. Itu begitu. Waqad qalu, dan sungguh mereka telah berkata, malam yasmi ada kulli ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Barang siapa orang yang tidak sabar ala kulli ta'allum, hinanya belajar, baqiya atau baqa, maka akan tersisa seorang murid umruhu, usianya, fi amayatil jahalati, di dalam kebutaan kebodohan. Wa man sabar, dan orang yang bersabar, alaihi, atas hinanya belajar, ala amruhu ila izzil akhirati wa dunya, maka kembali urusannya ila izzil akhirah, kepada kemuliaan akhirat, wa dunya, dan dunia. Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, ujungnya pasti jadi orang yang bodoh. Mau orang belajar enak. Bisa kayak dikirim pesantren, makan gak enak, jauh dari orang
ngadepin hinanya belajar, udah seterusnya bakal jadi orang yang bodoh. Begitu. Karena orang belajar itu pasti capek, pasti hina tadi itu. Kemudian ini kita habiskan sampai fase wa minhu, dan ialah juga termasuk ada al-asarul masyhuru, ada asar yang populer an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Zalaltu taliban, aku hina taliban saat menjadi seorang murid, fa'azaztu, tapi kemudian aku menjadi terhormat, matluban, ketika sudah mendapatkan ilmu. Itu begitu. Memang orang mencari ilmu itu, tapi kalau udah punya ilmu pasti terhormat. Apalagi kita kalau jadi hadangnya seorang guru begitu, ya kami kalau jadi hadangnya guru, ya benar-benar merasa hina begitu. Ya, kita nyapu, kita ngepel, membersihin WC. Padahal WC itu bukan beraknya kita, beraknya guru. Kita kolong begitu, belum bersihin dapurnya. Wah, itu juga namanya menghinakan dirinya. Tapi kalau nggak mau merasakan itu, ya udah sisa umurnya bakal merasakan kebodohan. Dia bakal merasakan kebodohan. Apalagi capek nyari ilmu, belum ngapa, belum tolak, belum pulang-pulang. Nah itu begitu. Bagaimana ilmu harus benar-benar di luar kepala. Itu pun capek di luar kepala, bukan tidak ada sama sekali. Itu memang hina. Tapi dengan kita merasakan kehinaan mencari ilmu, lihat nanti hasilnya. Kita bakal menjadi mulia baik di dunia atau di akhirat. Waqad ahsana man qala, dan sungguh baik man siapa orang qala yang dia telah berkata, man lam yadu ta'mal madallati sa'ah qata az-zamana bi asrihi madlula. Ini seorang penyair mengatakan orang yang tidak pernah merasakan ta'mal madallah, rasanya hina di dalam belajar, saat sebentar saja, qata az-zamana, maka dia akan memutus zamannya, bi asrihi selamanya, madlulan dalam keadaan tercela atau dalam keadaan hina. Orang yang tidak pernah merasakan tercela atau hina sebentar saja dalam belajar, maka seluruh waktunya dia akan menjadi orang hina. Kita tidak tahu apa. Itu salah satu juga kunci di dalam kita memperoleh keilmuan. Memang dalam mencari ilmu itu hina, tapi hina dalam tanda kutip ya, bukan hina yang sebenar-benar. Kita semisal sama orang tuanya tadi kemudian disuruh kuras, atau kuras. Dan cerita tahmid itu juga di pesantren. Pernah waktu itu kita nyukur ke dalam sepitek, ya Allah, itu luar biasa. Sepitek kita masuk ke dalam. Saya sampai ngomong dalam hati, apa nggak ada penyedot ini ya? Kok sampai kita harus ini? Awal-awal dia nggak nyebur dari atas sendiri, tapi kalau udah dasar, mau nggak mau nyebur. Ya Allah, itu waktu itu udah dipakein kapur, katanya biar nggak bau, kapur yang putih. Tahu kapur apa jenisnya untuk menghilangkan bau sepitek katanya. Ya, kalau saya bawa sih nggak mungkin bisa nahan sebagus ini. Itu pakai kapur, ditabur dulu, didiamin dulu. Kalau dia itu bau, tetap bau gitu. Namanya sepitek. Belum lagi banyak-banyak biji cabai gitu. Luar biasa kalau gitu. Kalau disuruh balik ogah gitu. Mau begitu lagi ogah. Nah itu maksud tadi, kehinaan-kehinaan tidurnya kurang, itu begitu. Ya segala-segalanya pokoknya. Nah, kalau udah merasakan hinanya mencari ilmu, maka menjadi mulia juga dengan. Tapi kalau hanya manja sebisa, ya rasakan kehinaan seumur hidup.